Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rudiansah. Kali ini saya dipercaya oleh para senior-senior saya dari Pernevri Korwil Jawa Barat untuk membawakan kontras indus nefropati pada acara simposium dan workshop dialisis tahun 2021. Terima kasih kepada Ketua Pernevri Korwil Jawa Barat, Dr. Ria Bandiara, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, dan juga Ketua Panitia Dr. Afiatin, SPPD, konsultan ginjal hipertensi, dan juga Ketua PAPDI cabang Jawa Barat, Dr. Rudi Supriyadi, MKes SPPD KGH Finasim. Untuk persingkat waktu, saya sini dipercaya untuk membawakan kontras indus nefropati. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Mangkurat. Saya juga alumni FKUP Hasan Sadikin. Jadi outline yang akan saya bawakan adalah introduksi, epidemiologi, definisi dan kriteria, terus kontras medianya sendiri, patofisiologi, faktor-faktor resiko, kemudian klinisnya bagaimana, dan manajemen serta kesimpulan. Latar belakang saat ini bahwa CIN itu masih menjadi penyebab paling sering ya akut kidney failure. Jadi di sini bisa menyebabkan pasien untuk sampai opname juga. Dan khususnya juga adalah pasien-pasien yang opname itu terjadi akut renal failure akibat dari kontras. Nah, media radiokontras sendiri itu ternyata berhubungan dengan peningkatan morbiditas, mortalitas, dan juga biaya ya. Jadi selama pasien itu opname itu akan meningkat sekali pembiayaan dan sebagainya, dan juga tambah lama mereka akan dirawat inap. Nah, nefropati itu sendiri kadang-kadang sampai memerlukan terapi dialisis, dan ini akan menyebabkan terjadinya juga sampai end-stage renal disease ya. Banyak beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar tidak terjadi CIN ini tadi. Kita lihat sejarah singkat ya penggunaan kontras media dari tahun 1906, von Lichtenberg dan Volker itu memberikan penggunaan 2% colloidal silver cairan ya. Dan kemudian Brock tahun 1924 dengan penggunaan angiogram. Dan Werner Forssmann itu tahun 1927 kateter urin dengan penggunaan kateterisasi. Dan terakhir yaitu tahun 1980 mulailah diberikan penggunaan non-ionic low osmolar kontras. Dan ini yang sering kita menggantikan osmolar yang ionik tinggi. Nah, selain itu sendiri CIN itu ternyata sebenarnya insidensinya rendah, kurang dari 5% pada pasien-pasien yang tanpa faktor resiko. Tapi akan meningkat pada kasus-kasus pasien-pasien yang sudah dengan CKD. Dan juga kadang-kadang diikuti dengan DM. Laporan insidensi kontras indus acute kidney injury itu sangat bervariasi dari beberapa laporan-laporan penelitian, di mana ini terjadi karena definisi-definisi yang memang berbeda-beda. Jadi banyak sekali definisi yang menunjukkan adanya kondisi kontras indus acute kidney injury. Nah, pada pasien-pasien yang dengan fungsi ginjal yang normal itu walaupun sudah ada DM itu ternyata resikonya juga sangat-sangat rendah, yaitu hampir sekitar hanya 1-2%. Dan insidensi dari CIN ini sendiri akan meningkat jadi 50% pada pasien-pasien yang dengan faktor resiko yang banyak. Jadi misalnya faktor-faktor resiko ini terjadi pada mereka yang sudah dengan gangguan jantung, terhipotensi, kemudian anemia dan sebagainya. Pada CKD sendiri itu merupakan faktor resiko yang paling penting karena dapat berefek terjadi sampai 16,8% pada pasien-pasien dewasa di Amerika. Dan bisa digambarkan bahwa kontras indus acute kidney injury ini menjadi penyebab ketiga terjadinya AKI pada pasien-pasien yang opname, dan juga terjadi ini karena penurunan dari perfusi ginjal ataupun nephrotoksik langsung dari obat tersebut.
Dan ini menjadi salah satu penanggung jawab 11% dari semua kasus. Kalau kita hitung antara 10-15% yang terjadi pada acute kidney renal failure ya, ini mungkin jarang ya, tapi bisa terjadi sampai kejadian CKD atau kerusakan ginjal yang tidak bisa kembali normal. Definisinya adalah bahwa terjadi peningkatan serum kreatinin atau lebih dari 0,5 mg per desiliter atau 25% peningkatan yang terjadi dibandingkan dari serum kreatinin sebelumnya atau normalnya. Kemudian kejadian ini terjadi 48 sampai 72 jam setelah terjadi paparan kontras agen, dan ini terjadi sampai 3 atau 5 hari. Kemudian definisi berikutnya adalah bahwa tidak ada penyebab-penyebab lain oleh karena terjadinya AKI ini. Sedangkan KDIGO sendiri mendefinisikannya bahwa terjadi peningkatan serum kreatinin 0,3 mg per desiliter atau lebih selama kurang lebih 48 jam penggunaan kontras atau peningkatan 50% lebih tinggi dari baseline atau dari kreatinin sebelumnya selama 7 hari. Atau yang terakhir juga adalah terjadi peningkatan sistatin C tadi. Ini contoh jenis-jenis kontras ya, bahan-bahan kontras yang osmolaritas tinggi, osmolaritas rendah, dan osmolaritas yang ISO. Di sini ada berapa kadar osmolaritasnya. Yang ISO itu paling rendah yaitu 290 paling bawah. Nah, struktur kimianya juga sekarang semakin baik, jadi yang dipakai adalah dimer ya. Ionitasnya yang non ionik. Kemudian rasionya sangat tinggi itu pada kasus-kasus yang ISO pada media-media kontras yang ISO osmolaritas. Dengan viskositasnya yang 26, tapi memang cukup tinggi untuk viskositas. Karakternya sendiri dari kontrasting media ini memang berhubungan dengan viskositas atau kekentalan. Jadi secara umum menurunkan osmolaritas dari kontras tadi itu akan meningkatkan viskositas ya. Dan ini akan berakibat bahwa viskositas yang meningkat tadi itu akan mengurangi penggunaan kita, sehingga kita harus hati-hati, tidak boleh menggunakan terlalu banyak atau terlalu sering, dan ini pun bisa menyebabkan lebih lama kontras tadi berada di mikrosirkulasi. Ini kalau kita lihat ya secara runtut bahwa tipe-tipe kontras media tadi yang sudah saya jelaskan ada tabelnya. Kalau dirangkum ada yang ionik dan yang non ionik. Yang ionik itu ada yang osmolaritasnya tinggi dan osmolaritasnya rendah. Sedangkan non ionik itu yang isoosmolaritas dan osmolaritas rendah. Untuk yang ionik itu nanti untuk yang osmolaritas tinggi akan berikatan dengan kalsium. Nah, di sini bisa dia berikatan, bisa tidak. Kalau yang berikatan dan yang tidak berikatan itu semua keduanya masuk dalam monomer. Sedangkan yang low osmolaritas yang ionik dan isoosmolaritas yang non ionik itu masuk dalam dimer. Sedangkan yang low osmolaritas atau osmolaritasnya rendah tapi dia non ionik, maka dia masuk yang monomer. Ini hanya contoh struktur kimianya yang osmolaritas tinggi, osmolaritas iso, dan osmolaritas yang rendah. Ini juga sama ya, nama-nama merek-mereknya silahkan kalau mau membaca sedikit banyak. Ini contoh kontrasnya. Nah, ini ada orografin dengan infus ya kan. Terus juga ada contoh lain lagi. Ini adalah yang OmniQ ya, OmniPaQ, kemudian itu orografin juga di sebelah sana ya. Kita masuk ke dalam patofisiologi dari terjadinya keracunan atau toksisitas iodin ke ginjal. Yang pertama itu adalah langsung efeknya.
jadi efek langsung toksisitas itu terhadap sel epitel tubulus ya oleh karena kontras media. Yang kedua itu disebabkan karena gangguan hemodinamik mikrovaskular di renal oleh kontras media tadi. Kemudian yang ketiga adalah adanya reperfusi dan reaktif oksigen spesies yang merusak dari ginjal tersebut, atau perfusinya terganggu karena oksigen yang banyak terpakai nanti. Kemudian selain itu juga, selain toksisitas tadi juga menyebabkan inflamasi ya, ini dari inflamasi pada kasus-kasus tertentu, dan toksisitas ini juga bisa langsung menyebabkan obstruksi di tubulus ya. Pada beberapa penelitian di tikus ya, di animal, ini menunjukkan bahwa kontras radiografi tadi itu berhubungan dengan nekrosis dari sel epitelial. Khususnya itu terjadi penipisan dari permukaan di medula renal, dan secara histologis itu ternyata terjadi gangguan fungsi ginjal di tikus. Nah, pada pasien-pasien yang dengan chronic kidney disease atau gagal ginjal dan DM itu akan mempunyai resiko tinggi untuk terjadinya CIN tadi. Dan pada nefropati diabetik terjadi disfungsi endotelial, itu akan menyebabkan nitric oxide di mikrovaskuler dari renal. Nah, vasokonstriksi afferent dan efferent itu pun terganggu karena pembentukan dari nitric oxide yang terhambat atau tidak terjadi, di mana nitric oxide yang ada itu jadi berkurang sehingga terjadilah vasokonstriksi. Kita tahu bahwa nitric oxide itu fungsinya salah satunya adalah vasodilatasi. Nah, kondisi-kondisi ini menyebabkan gangguan struktur dan fungsi dari epitel dan endotelial. ROS, kita kenal reaktif oksigen spesies, itu ternyata mampu menurunkan aktivitas dari antioksidan akibat kontras media. Jadi pada penelitian di tikus, dilihat di ginjal tikus, ternyata ada efek langsung, secara langsung sitotoksik yang karena adanya munculnya radikal bebas oksigen tadi pada model binatang. ROS ini sendiri merupakan molekul sinyal ekstraseluler yang berarti dia memediasi terjadinya vasokonstriksi seperti oleh karena dopamin 1, angiotensin 2, nitric oxide, tromboksan A2, endothelin, adenosin, dan norepinefrin. Di sini yang berperan adalah secara molekuler. Kemudian peran dari ROS itu sendiri secara karena pemberian antioksidan yaitu seperti N-acetylcysteine ternyata mampu mencegah nefropati kontras tersebut, dan ini harus diikuti dengan protokol hidrasi. Nah, ini secara garis besar bahwa terjadinya kontras nefropati itu bisa secara prerenal, ya ini ada karena penurunan volume intravaskuler karena hipotensi, ini memang dari pasiennya berarti kan. Kemudian pasien itu sudah punya diabetes ya, dengan adanya asam urat, kolesterol, kalsium, dan juga jenis-jenis dari kontrasnya sendiri. Kemudian nefrotoksik pada obat-obatan tersebut dan adanya hipertensi serta sepsis. Sedangkan kalau di renalnya tadi langsung ada peningkatan adenosin dan endothelin ya, serta penurunan nitric oxide dan prostaglandin. Pada kondisi-kondisi ini terjadi vasokonstriksi, dan sedangkan yang nitric oxide terendah juga terjadi vasodilatasinya juga menurun, maka jadi vasokonstriksi yang lebih dominan dan renal blood flow-nya akan menurun. Kemudian hal ini juga dipengaruhi oleh penurunan tekanan interstisial, terus metabolisme yang meningkat karena konsumsi oksigennya juga semakin menurun, maka ini terjadi tubular obstruksi. Sedangkan yang vasodilatasi renal blood flow tadi kan menjadikan terjadi hipoksia medularik, dan ini secara langsung pun obat tadi bisa bersifat toksis terhadap tubular dan terjadilah kontras indus nefropati.
Faktor resiko CHIN sendiri ada dua, yaitu faktor yang berhubungan dengan pasien dan faktor yang berhubungan dengan prosedur atau caranya. Kalau dengan pasien tadi sudah jelas, kita tahu adanya pasien itu punya DM atau tidak, sudah ada gangguan ginjal atau tidak, usia, volume cairan yang ada di tubuhnya, terus terjadi hipotensi atau enggak, kemudian cardiac outputnya bagaimana. Pada pasien-pasien yang sudah dengan heart failure kelas 4 khususnya, itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian adanya nephrotoxinnya sendiri, kemudian pada pasien-pasien yang sudah dengan transplant dan terjadi hipoalbuminemia. Nah, sedangkan prosedur itu tergantung berapa lama kita berikan, berapa kali kita berikan, kemudian pemberiannya intraarterial atau gimana, terus volumenya berapa besar ya, kemudian juga osmolalitas dari kontras tadi. Ini kita bagi 3 untuk predisposisi terjadinya CHIN tadi, yaitu yang sudah confirm adalah adanya CKD, adanya DM, adanya heart failure yang berat, kemudian adanya pemberian kontras yang sering dan banyak ya jumlahnya juga, dan adanya volume depression atau kekurangan cairan dan sebagainya. Serta yang masih kita prediksi kemungkinannya terbesar terjadi adalah adanya hipertensi, kemudian adanya atherosclerosis, adanya gangguan fungsi hati, hiperuremia dan proteinuria. Sedangkan yang masih belum jelas adalah myeloma dan DM tanpa nefropati. Ini kita lihat ya, insiden CHIN tadi dipengaruhi oleh faktor resiko, tipe kontras, tipe radial prosedur, dan dosisnya. Kita tahu adanya skor integer, ini bisa untuk menilai resiko dari terjadinya CHIN ya. Apakah orang tersebut mempunyai resiko tinggi atau resiko rendah. Ini saya coba terjemahkan bahasa Indonesia dengan skornya di sebelah sana 5, 5, 5, 4, 3, 3 dan sebagainya itu ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa skor ini nanti apakah dia masuk ke resiko tinggi atau resiko rendah, dan seberapa besar dia akan memicu terjadinya nefropati, dan berapa besar resiko untuk menjalani hemodialisis. Nah, ini yang ada di samping saya itu adalah flowchart bagaimana kita menilai adanya resiko tinggi ya. Jadi kalau memang sudah ada jadi gangguan ginjal dengan DM atau tanpa DM ya, kalau dia tidak ada maka aman, tinggal diberikan dengan bagaimanapun asal volumenya cukup aja tubuh, tidak perlu pencegahan spesifik. Tapi kalau iya, berarti kita harus tentukan apakah pemeriksaan itu memang harus dikerjakan atau tidak. Kemudian kita konsulkan ke dokter ahli, mutaklah pemberian pemeriksaan tadi atau memang masih bisa kita pertimbangkan dengan teknik-teknik diagnostik yang lain. Kemudian kita tentukan fungsi ginjal pasien tersebut berdasarkan laju filtrasi glomerulus. Nah, apabila ada gangguan ginjal, LFG-nya kurang dari 60, maka kita nilai dia masuk ke dalam resiko tinggi, dan serum kreatininnya pada laki-laki lebih dari 1,5, pada wanita lebih dari 1,3. Ini resiko tinggi ya. Nah, selain itu kita harus bisa memilah-milah juga adanya beberapa faktor-faktor resiko tadi yang sudah dijelaskan di skor integer tadi. Umur, DM, ada pemberian kontras sebelumnya selama 72 jam, ada gagal jantung, ada sirosis, sindrom nefrotoksik, penyakit vaskuler, terapi NSAID dan sebagainya. Nah, kalau memang itu punya resiko tinggi, maka kita harus menerapkan strategi untuk pencegahan. Pada kasus-kasus terjadinya CHIN, kita harus mendiagnosis seawal mungkin. Kenapa? Karena CHIN ini akan bisa kita lihat ya dari kelainan laboratorium maupun secara klinis, di mana kasus-kasus ini disebabkan karena bukan penyakit ginjal yang lain atau penyakit-penyakit lain, memang karena pemberian dari kontras tadi. Sebagian besar pasien-pasien yang terjadi CHIN itu memang asimptomatik, tapi pada kasus-kasus yang berat biasanya mungkin terjadi klinis yang khas, yaitu bisa oliguri, jadi kencingnya berkurang,
atau anuri malah tidak keluar kencing atau kencingnya sangat-sangat sedikit sekali. Dan juga bisa terjadi asidosis metabolik dan hiperkalemia ya. Dan ini memang paling sering terjadi pada pemeriksaan laboratorium setelah dilakukan prosedur pemberian kontras. Dan ini bisa bersifat fatal, jadi harus segera kita tangani. Kemudian pemeriksaan lainnya adalah pemeriksaan mikroskopik urin, di mana bisa kita temukan cache sel tubular atau ada debris-debris seperti juga debris karena kristal oksalat atau kristal asam urat. Ada biomarker yang bisa kita kerjakan. Satu yang biomarker lewat plasma kita periksa atau lewat urin ya. Kalau lewat plasma itu ada pemeriksaan NGAL. Jadi neutrophil gelatin associated lipocalin, yang ini memang saat ini belum dipublish secara umum, jadi masih dalam tahap penelitian. Yang kedua pemeriksaan sistatin C, ini sudah bisa diperiksa di beberapa lab. Ini marker penanda ya kalau adanya gangguan ginjal sejak awal. Nah, yang kedua pemeriksaan lewat urin itu bisa juga dengan NGAL tadi. Nah, berikutnya dengan KIM-1 atau Kidney Injury Molecule 1 ya. Kemudian juga bisa kita periksa dengan N-acetyl B-glucosinamidase, jadi BNAG. Ini memang masih dalam tahap penelitian ya semua ya. Kita punya algoritma resiko dan stratifikasi. Jadi kalau pasien tersebut mau dilakukan atau terjadi resiko CIN bagaimana, kita lihat dia masuk dalam high risk atau tidak punya high risk, jadi low risk ke bawah lah ya. Terus kalau memang itu ada, berarti kita harus lakukan tindakan-tindakan. Kita hindari dulu obat-obatan yang bisa mempengaruhi kejadian-kejadian CIN lebih berat ya. Kemudian kita lakukan hidrasi dengan pemberian cairan sesuai protokol, dan kita ukur serum kreatinin per 24 jam tiap pasien setiap dilakukan pemberian CIN tadi. Nah, kemudian yang tidak ada faktor resiko tinggi ya seperti biasa aja, nggak ada masalah ya. Cuman pemilihan kontrasnya aja yang berbeda. Nah, sedangkan resiko dan manajemen itu menyesuaikan dengan apa yang kita laksanakan terapinya. Itu juga kita lihat apakah dia low risk, apakah dia moderate risk, atau yang high risk ya. Nah, kalau dia sudah high risk, kita ambil yang high risk, dan yang moderate itu memang terjadi apakah ada gangguan jantung atau tidak, ada bengkak, ödem, atau adanya hiponatremi, jadi natriumnya rendah. Ini kalau misalnya iya, berarti kita harus ada terapi yaitu terapi pemberian acetylcysteine. Tapi kalau tidak ada, kita periksa lagi dia hidrasinya gimana, kita kasih dia pemberian hidrasi dengan salin, kemudian kita kasih juga dengan karbonat kemungkinan ya. Itu pada yang kelompok yang moderate risk. Sedangkan yang high risk kita tambahkan dengan N-acetylcysteine, pemberian bikarbonat dan hidrasi tadi. Ini pemberian hidrasi sesuai dengan guideline NaCl-nya ya, kita berikan 1 ml per kilogram berat badan per jam ya selama 12 jam pre dan 12 jam post pemberian kontras media tadi. Pada kasus-kasus heart failure kita kurangin setengahnya. Pada kondisi-kondisi emergensi maka bolus bisa kita berikan sekitar 500 sampai 1000 cc. Kemudian bikarbonat sesuai dosisnya juga guideline-nya kita berikan 3 ml per kilogram bolus ya, maksimal 300 ml 1 jam pertama. Jadi pada saat pemberian prosedur tadi, dan 1 ml per kilogram per jam, maksimal 100 ml per jam itu selama 6 jam setelah post prosedur ya, setelah pelaksanaan pemberian kontras tadi. Kemudian kita kontrol kadar gulanya karena ada pemberian gula. Nah, yang ketiga adalah pemberian N-acetylcysteine dengan guideline yang ada, yaitu kita berikan 600 sampai 1200 mg kapsul per oral. Itu dibagi dalam 2 dosis, yaitu per 12 jam, 1 hari sebelum pemberian kontras, dan 2 dosis juga sama seperti yang pertama setelah pemberian kontras.
jadi 2 hari ya. Kemudian ini bisa kita berikan juga lewat dengan NGT kalau pasien itu tidak bisa menelan dan sebagainya. Dan pada kasus-kasus emergensi kita berikan 1 dos sebelum dan 3 dos pada saat pos perlakuan kontras tadi. Jadi sama seperti tadi, beda 12 jam, 1 12 jam, 12 jam ya. Kemudian dengan IV juga bisa kita berikan, yaitu 600 sampai 120 mg satu kali selama 15 menit kita tetesan ya. Dan bisa juga ditambah dengan asam askorbat ya, 3 gram. Kemudian bisa juga, ini adalah penelitian beberapa, pemberian dengan tambahan aminofilin 300 mg. Nah, ada terapi untuk strategi pencegahan tadi dengan non farmako dan farmakologi. Ada 2 peneliti yang melakukan meta analisis dari beberapa jurnal yang ada, bahwa non farmakologi kita berikan pemberian volume cairan yang cukup, kemudian kurangi atau minimalisasi jumlah dari kontras tadi, serta penggunaan yang low osmolar, bahkan yang kalau bisa isoosmolar dari kontras tadi, dan kita berikan kontras non iodinated, jadi bukan yang ionik ya, non iodinated. Ini merupakan salah satu strategi untuk mencegah terjadinya CIN. Sedangkan terapi-terapi yang sudah ada seperti pemberian AC, teopilin, fenodopam, dopamin, loprostatin dan sebagainya itu bisa kita berikan, walaupun masih banyak juga yang kontroversial. Nah, sementara hemodialisis dan hemofiltrasi, kontras media itu ternyata dibuang paling banyak melalui filtrasi dari glomerulus. Artinya apa? Artinya ini sangat berkorelasi sekali antara tubuh atau badan ini sebesar berapa dan clearance dari pembersihan media tadi atau kontras tadi dengan GFR. Kontras media itu efisien sekali dibuang dari tubuh, dari darah, menggunakan memang intermittent hemodialisis dengan cara efektif pemberian sampai 90% kontras media itu akan hilang pada saat kita lakukan hemodialisis. Hanya perlu kita perhatikan bahwa ini tetap tidak meningkatkan resiko terjadinya CIN atau AKI, hanya dia bisa membuang, itu aja. Nah, yang sudah kita ketahui bahwa ternyata pemberian hemodiafiltrasi atau hemofiltrasi menggunakan membran high flux itu ternyata sangat-sangat bagus sekali untuk membuang kontras media, lebih baik dibandingkan yang hemodialisis rutin. Ini algoritma pencegahan tadi CIN tadi saya coba kompilasi secara umum. Ini bisa kita lihat ya, risiko rendah, risiko tinggi, semua kita berikan sampai ke bawah, sampai anestesi dan lain-lainnya, sampai hemofiltrasi. Kesimpulan terakhir bahwa radio kontras ini ternyata bisa menyebabkan CIN dan meningkatkan mortalitas hampir 30% pada kasus-kasus dilakukan angiografi. Dan insiden CIN ini sendiri akan memburuk dan menyebabkan progresivitas yang semakin besar pada terjadinya kasus chronic kidney disease. Penyebab CIN sendiri masih kita belum bisa memastikan sama sekali, hanya tadi ada beberapa hipotesis, ada yang langsung, ada yang karena reaksi ROS dan sebagainya ya. Tetapi ini memang sangat-sangat berhubungan dengan kondisi-kondisi yang lainnya. Nah, kondisi yang lain tersebut yang bisa menyebabkan kontras tadi adalah tergantung tipe kontras, tergantung juga viskositas, ionik dan non-ionik, dan jumlah kontras yang diberikan, serta kondisi pasien, komorbidnya ada atau tidak. Dan terapi-terapi yang sudah saya jelaskan tadi itu yang bisa bermanfaat untuk mencegah atau mengurangi kejadian CIN atau mencegah atau mengobati yang sudah terjadi CIN. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila lebih kurangnya. Saya Dr. Muhammad Rudiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.